Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Syafni Nuraini. NIM saya 1911020017. Saya dari lokal 7 SPIB. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada poin yang pertama, saya akan membahas tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang kaya dan dermawan. Dia berasal dari keluarga kaya dan terpandang di suku Quraisy. Dia juga memiliki dua orang istri yang berasal dari putri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, yang akhirnya wafat setelah perang Badar. Kemudian Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum, sehingga dia memiliki gelar Zun Nurain, yang artinya dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. Pada masa pemilihan Utsman bin Affan, Umar sempat mengusulkan dahulunya 6 orang yang sekiranya dapat menggantikan dia kelak, yang diantaranya yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zubair bin Awam, kemudian Thawhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun hasil dari perundingan tersebut setelah Umar bin Khattab meninggal, mereka memutuskan Utsman bin Affan lah yang menjadi pengganti dari Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dia mengusulkan menunjuk pemimpin-pemimpin wilayah di kawasan Islam, yaitu berasal dari keluarganya. Karena keluarganya rata-rata yang berasal dari Muawiyah, mereka sudah berpengalaman, dan Utsman pun berharap itu dapat membantu perkembangan Islam ke depannya. Pada masa Utsman bin Affan dibuatnyalah armada laut pertama yang dibantu oleh non-muslim, yang pada saat itu armada laut tersebut berfungsi untuk melawan Bizantium. Kemudian pada masa Utsman bin Affan pun dilakukanlah penyalinan Al-Quran, yang dimana Al-Quran tersebut dilakukan perbanyakan dikarenakan wilayah kekuasaan umat Islam telah meluas, sehingga setelah Al-Quran dilakukan penyalinan, dapat disebarluaskan di daerah-daerah yang lainnya. Dan salah satu tokoh yang membantu penyalinan Al-Quran tersebut yaitu Zaid bin Tsabit. Pada masa Utsman bin Affan terjadi kekacauan politik, yaitu adanya suatu peraturan tentang rampasan perang, harta rampasan perang, yang mana angkatan militer pada wilayah tersebut mendatangi langsung rumah Utsman bin Affan di Madinah. Kemudian Utsman bin Affan pun memberikan surat perintah pernyataan bahwa jika ada suatu pelanggaran tentang harta rampasan perang tersebut, orang tersebut akan diberi hukuman mati, isi dalam surat tersebut. Namun di tengah perjalanan, sekelompok militer itu dihadang oleh sekelompok pemberontak, yang akhirnya sekelompok pemberontak itu pun kembali mengarah ke Madinah dan mengepung rumah Utsman bin Affan. Pada saat itu Utsman bin Affan tidak meminta perlindungan dari sekelompok orang-orang di Madinah. Dia membiarkannya saja, sehingga beliau pun mati terbunuh saat beliau sedang duduk membaca Al-Quran. Dan setelah kematian Utsman, para pemberontak pun
meminta agar Ali mau menjadi pengganti Utsman. Namun Ali pun ragu untuk mau menjadi pengganti Utsman dikarenakan baru saja terjadi hal pembunuhan dari khalifah sebelumnya Utsman bin Affan. Namun tokoh-tokoh sahabat lain yang ada di Madinah meyakinkan Ali agar mau menjadi pengganti dari Utsman bin Affan untuk kekhalifahan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Rasulullah SAW, yaitu anak dari paman Abu Thalib. Dan sekaligus Ali bin Abi Thalib adalah menantunya karena Ali bin Abi Thalib menikahi putri Rasulullah yaitu Fatimah. Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, itu adalah suatu masa yang sangat berat dikarenakan sebelumnya pada pemerintahan Utsman bin Affan terjadinya pemberontakan yang sangat hebat, sehingga pada masa pemerintahan Ali ini merupakan kategori pada masa-masa yang sangat berat. Pada masa Ali ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Di antaranya, yang pertama, pemindahan ibu kota yang awalnya berada di Madinah dipindahkan ke Kufah. Dan yang kedua, pada ayat suci Al-Quran mulai diberi harokat dan titik dikarenakan setelah sudah luasnya kekuasaan Islam dan sudah banyaknya non-muslim memasuki agama Islam, sehingga takut terjadinya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Pada masa Ali bin Abi Thalib ada persoalan, yaitu Muawiyah enggan tunduk dalam kekhalifahan Ali sebelum Ali melakukan tindakan lanjut terhadap kasus pembunuhan dari Utsman bin Affan, yaitu Muawiyah berharap Ali dapat menindak secara tegas pemberontak tersebut. Namun Ali tidak bisa melakukan hal tersebut karena Ali takut akan terjadinya perang antar sesama muslim. Dikarenakan Madinah telah dikuasai oleh pemberontak, Ali menghindari hal tersebut. Makanya Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota ke kota Kufah. Banyak tokoh-tokoh yang kecewa dengan keputusan dari Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Ummu Aisyah, Tahlah bin Ubaidah, dan Zubair bin Awam. Mereka kecewa dengan keputusan dari Ali bin Abi Thalib yang memilih untuk memindahkan ibu kota ke Kufah dan tidak mau melawan pemberontak. Kemudian mereka pun pergi dengan sekelompok bala tentaranya pergi untuk menemui Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib tetap kukuh pada penjawabannya, yaitu dia tidak ingin melakukan perlawanan pemberontakan dengan alasan tidak ingin terjadinya peperangan antara sesama muslim. Dan Ali bin Abi Thalib berharap umat Islam kedepannya lebih memilih untuk saling memaafkan dan melupakan hal yang sudah terjadi. Kelompok Aisyah mengatakan tidak semudah itu untuk saling memaafkan, dan mereka berharap dan memiliki keinginan agar Ali dapat melakukan tindakan tegas agar para pemberontak itu diberikan hukuman. Pada tahun 656 Masehi, kelompok dari Ali dan kelompok dari Aisyah pun bertemu. Mereka pun melakukan perjanjian damai. Namun ada beberapa prajuritnya yang tidak taat kepada pemimpinnya, dan mereka pun
ingin berperang, dan akhirnya terjadilah perperangan. Dan pada saat itu meninggallah dua sahabat, Tohlah dan Zubair. Dan pada saat itu Ali bin Abi Thalib dan Aisyah alhamdulillah selamat, namun mereka sangat mengecewakan peperangan itu. Peperangan itu dikenal dengan Perang Jamal. Kemudian sempat pula terjadi pertemuan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Muawiyah tetap keras ingin melakukan tindakan tentang Utsman bin Affan. Kemudian dengan kejadian tersebut terjadilah beberapa paham, yaitu orang yang mendukung Muawiyah, orang mendukung Ali, dan orang yang tidak mendukung di antara keduanya, disebut dengan Khawarij. Kelompok Khawarij ini mereka berusaha ingin membunuh Muawiyah dan membunuh Ali. Pada saat Khawarij ingin membunuh Muawiyah, itu tidaklah mudah dan gagal dikarenakan Muawiyah melakukan perlindungan yang ketat. Sedangkan Ali bin Abi Thalib sama dengan khalifah-khalifah sebelumnya, mereka tidak memiliki perlindungan yang ketat. Mereka adalah khalifah yang sederhana, sehingga pada saat itu Ali bin Abi Thalib pun terbunuh oleh kelompok Khawarij, yaitu yang membunuhnya bernama Abdurrahman bin Muljam. Dan setelah terjadinya pembunuhan Ali tersebut, umat Islam sangat berduka, dan akhirnya pemerintahan kekhalifahan Ali pun turun kepada anaknya Husain. Beberapa bulan Husain memerintah, kemudian Husain memberikan kepemimpinannya kepada Muawiyah, dan setelah itu barulah terjadi perdamaian dan tidak ada lagi perdebatan pada saat itu.